Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di podcast Q7 Podcast Pentu atau SMP Negeri 7 Bontang. Kali ini kembali bersama saya, host Rahman Halim, dan tentunya kali ini kita akan membahas satu permasalahan baru yang lagi hot di SMP Negeri 7 Bontang. Nah, tentu saja kita perkenalan dulu dengan 3 narasumber yang hadir di ruang podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari ujung dulu ya. Okay. Ya, kenalin dulu, ada Ibu Nopi. Ibu Nopi adalah salah satu koordinator tim Pokja pengelolaan sampah dari Adiwiyata, Sekolah Adiwiyata ya. Kemudian ada ke sebelahnya. Kenalan dulu, siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Gustira Uswatun Amanah. Bisa lebih dekat dengan mikrofonnya ya. Iya. Salah satu siswa yang juga terlibat dalam kegiatan gerakan Adiwiyata Sekolah ya. Sekolah Adiwiyata gitu ya. Dan selanjutnya ada yang tidak asing lagi yang sudah pernah bersama kita, yaitu penasaran ya. Ibu Dita atau Bu Hendita. Silakan Bu. Iya, Pak Rahman. Terima kasih banyak nih udah Undang lagi ya. diundang lagi ya. Jangan bosan-bosan ini. Banyak ini. Iya. Dia lagi. Sawerannya banyak gitu ya. Baik. Oke, kita mulai saja dengan sesuai dengan judul kita, yaitu bagaimana kegiatan Pokja pengelolaan sampah dari Adiwiyata SMP Negeri 7 Bontang. Ada ketuanya ini Bu Nopi ya. Bu Nopi, sebenarnya sekolah Adiwiyata itu seperti apa sih? Pengen tahu gambaran secara umum. Oh iya Pak. Ini saya sudah buat rangkumannya Pak ya, jadi biar buat contekan ya. Ya selain itu juga kan biar jelas gitu ya. Okay. Apa sih itu sekolah Adiwiyata gitu ya. Jadi menurut ketentuan tentang sekolah Adiwiyata tertera dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013. Yang mana pedoman pelaksanaan program Adiwiyata yaitu gelar sekolah Adiwiyata diberikan pada sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Program Adiwiyata sendiri merupakan sebuah program dengan tujuan untuk mewujudkan sekolah yang demikian. Yaitu program ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada 3 prinsip. Yang pertama yaitu edukatif, yang kedua partisipatif, dan berkelanjutan. Itu Pak, jadinya sekolah Adiwiyata itu. Jadi edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Iya betul. Oke, baik. Secara umum programnya ini, program Adiwiyata. Iya. Baik, saya juga sudah siapkan. Jadi jawabannya udah konsep ya. Iya betul jadi ya. Jadi ini untuk pelaksanaan program Adiwiyata itu melakukan penilaian sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Setiap tahun ya berarti ya, jadi 1 kali dalam setiap tahunnya itu. Okay. Kemudian penilaian ini secara bertahap, mulai dari nasional, kemudian ke provinsi hingga kabupaten atau kota. Nah, penilaian yang dilakukan tersebut meliputi berbagai hal. Nah, yang pertama di sini calon sekolah Adiwiyata itu harus menyampaikan permohonan penilaian secara tertulis kepada tim penilai kabupaten atau kota. Nah, setelah tim penilai kabupaten atau kota itu selesai melakukan penilaian, hasilnya akan diberikan kepada tim penilai provinsi. Berkelanjutan next ya, tahapan berikutnya ya. Betul. Okay. Nah, jadi sini tidak hanya berdasarkan hasil penilaian tersebut, tim penilai provinsi juga akan menilai pencapaian sekolah tersebut, gitu Pak. Jadi ya, oke. Ini menarik sekali nih. Jadi kan ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh pihak sekolah ya. Iya. Dokumen itu. Baik, kita kesampingkan dulu dokumennya. Terus untuk program yang sudah disiapkan khusus untuk Spentu sendiri ini apa nih? Programnya ini ada 6 Pak. Ada 6. Ada 6. Ya, yang pertama ini saya garis besarnya aja dulu Pak ya. Nanti mungkin Bu Dita bisa menjelaskan lebih yang itunya rincinya, lebih detail. Ya, betul. Di sini ada 6 programnya. Yang pertama itu kampanye lingkungan. Ya, yang pertama kampanye lingkungan, yang kedua antisipasi sampah, betul kayak. Yang ketiga pemilahan sampah. Nah, nanti nih Bu Dita juga bisa nih lebih detail lagi menjelaskan tentang sampah ya. Bukan berarti Bu Ditanya sampah loh ya. Melekat dengan sampah gitu. Wangi kok Bu Dita, Menyatu dengan alam. Bukan menyatu dengan sampah ya. Baik, oke. Oke, yang keempat ini pemanfaatan sampah, masih tentang sampah juga ya, yaitu seperti daur ulang Pak. Daur ulang sampah ya, recycle. Jadi bisa digunakan kembali mungkin kan dari beberapa bahan ya dari sampah-sampah itu. Kemudian yang kelima mengoleksi karya daur ulang. Jadi mungkin dari daur ulang itu ada dibuat karya mungkin seperti itu Pak ya. Jadi dimanfaatkan kembali. Yang keenam pembiasaan K3 terhadap warga sekolah. Warga sekolah itu kan ada guru, ada siswa ya Pak. Mungkin juga
ada kerjasama dengan warga setempat di Iya, sekitar masyarakat sekitar ya, sekolah. betul, Iya, Pak, gitu. Jadi itu Pak program dari Sekolah Adiyata Oke. Strategis Besar Baik, Mulia. kita ke siswa dulu. Kan tadi ada edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Ini yang partisipatif itu tentu saja tidak hanya program itu untuk guru, tapi juga siswa yang juga Siswa. ikutan berperan aktif dalam Betul, kegiatan, Pak, dengan kegiatan Adiyata Adiyata sekolah, iya. Gimana nih, ada Gustiara? Cerita dong apa yang sudah kamu rasakan pengalaman ikut berpartisipasi dalam program dari Sekolah Adiyata, terutama pengelolaan sampah ya, kaitan dengan Iya sampah. betul. Sangat. Jadi yang udah saya rasakan mengenai program Adiwiyata sekolah ini, pertama itu yang awalnya kita belanja di kantin itu langsung beli aja Pak. Pakai uang gitu ya? Iya, itu diubah menggunakan kupon. Jadi uangnya ditukar menggunakan kupon. Setelah itu wadah yang kita gunakan untuk belanja di kantin itu Pak, kita disuruh untuk membawa tumbler dari rumah. Dan kotak makan gitu ya? Iya, betul sekali. Setelah itu sekolah juga menyediakan wadah sampah yang sudah dipisah-pisah, seperti ada organik, anorganik, dan B3 Kak. B3 ya? Oh. Jadi B3 itu seperti bahan-bahan kimia, bahan-bahan berbahaya yang bisa meledak gitu, jadi ditaruh di B3. Khusus ya tempatnya Iya. berpisah di 3 itu di. Oke. Setelah itu juga guru-guru memberi tugas yang berkaitan dengan mengolah sampah kembali, recycle. Contohnya seperti apa itu? Contohnya dengan menggunakan bahan-bahan bekas yang dijadikan sebagai properti tari, lalu kerajinan, dan lagi ya. Sampah-sampah yang tempat ini organik ya. mungkin dijadikan apa? Mungkin Bu Dita mau nambahin. Sampah Nah, ini ahlinya organik dan Betul. Baik. Jadi begitu konsennya SMP 7 dengan sampah, permasalahan sampah ya Pak Rahman. Kami ada beberapa produk yang sudah dihasilkan dari limbah. Salah satunya adalah sabun. Sabun. Iya, sabun ramah lingkungan. Ya, jadi siswa kelas 7 itu udah top Sudah top banget banget, udah tahu bikin ya. bikin. Jadi dari limbah minyak jelantah. Dan minyak yang menariknya adalah minyak jelantahnya kami dapatkan dari warga sekitar sekolah. Termasuk dekat pasar juga ya. Benar, dari warga yang jualan gorengan. Biasanya katanya sih dibuang di sungai begitu aja. Nah, ini dimanfaatkan Sabun. kembali untuk menjadi sabun organik tentu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bikin produk lagi nih Pak Rahman, ekoenzim. Ekoenzim ini sebenarnya bukan barang ini ya Pak, bukan yang wah, tapi bukan barang baru ya, udah banyak yang tahu. Tapi mungkin perlu dijelaskan apa itu ekoenzim. Iya, bukan hal sesuatu yang baru, tetapi untuk tidak banyak yang melaksanakan, ya. Dan anak-anak juga masih banyak yang ternyata masih bisa digunakan gitu ya. Dari kulit buah, ya. Jadi anak-anak kami mendapatkan sampahnya bukan hanya dari sekolah saja, tapi dari rumah. Dari rumah mereka bisa membawa, ya. Harapannya ketika mereka teredukasi di sekolah, mereka bisa menerapkannya di rumah. Itu seperti itu. Jadi buah-buahan, kulit buah, kemudian potongan sayur ibunya di bagian batang yang sudah tidak dipakai anak-anak lagi. Ibunya mau masak di dapur dan nunggu tuh ya. Nungguin sampahnya. Bukan nungguin hasil makanan. Bener. Iya. Bukan nungguin makanan lagi tapi. Benar banget. Okay. Iya, kulit-kulitnya si wortel, ya kupasannya itu, Nanas itu juga diolah. Benar. Ditimbang oleh anak-anak. Langkah pertamanya ditimbang, kemudian tentu saja dilihat tidak semuanya yang organik bisa digunakan. Misalnya pilih-pilih ada iya, tertentu spesial ya. adalah yang masih mentah Pak Rahman. Oh gitu. Jadi nggak bisa misalnya busuk gitu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Ngapa itu udah begitu sampah ya? Jadi kan kompos ya. Kalau yang kayak tumis kangkung misalnya, udah nggak ibaratnya malam udah nggak kemakan sama orang tua mereka, terus besok paginya digunakan tuh udah nggak bisa lagi. Jadi yang diutamakan adalah yang masih mentah, ditimbang, kemudian dicampur dengan molase. Molase itu air gula yang sudah dilakukan pengolahan, kemudian dicampur dengan air dengan perbandingan tertentu tentu saja. Kemudian difermentasikan selama 3 bulan. Khasiatnya ekoenzim ini luar biasa. Bisa digunakan sebagai hand sanitizer, kemudian sebagai pupuk organik, ya, dengan perbandingan tertentu. 5 liter biasanya kita kasih 1 tutup botol.
seperti itu. Kemudian ada bisa digunakan untuk ngepel. Oh gitu. Wah, Iya. Nah, bisa nih berarti di sekolah juga bener. bisa nyetok ya. nih. Iya, Jadi nggak perlu beli ada bahan apa namanya untuk pel lagi ya. Gitu. Bener, saya udah cobain tuh. Kalau untuk pel-pelan hasilnya keset. Terus untuk pewanginya ditambahin esen wanginya. Jadi kita main untuk pewanginya itu kita main di buah-buahan yang akan kita olah menjadi ekoenzim. Biasanya pakai buah yang nanas, kemudian kita campur pandan, yang kayak gitu-gitu. Jadi mainnya di situ. Dan wanginya tetap muncul ya. Wanginya keluar Pak, walaupun masih tetap ada bau khas fermentasi, tapi it's okay lah ya. Hasil dari lantainya masih kinclong banget ya. Nanti bisa dicoba, nanti Bisa Gusti Ara bisa Stoknya masih ada di sini. Boleh, Bu. Iya. bisa. Dan juga bisa katanya sebagai pestisida alami juga begitu. Benar. Jadi dicampur di apa atau mau nyiram bunganya itu atau tanaman itu dimasukin satu. Benar, dicampur. Untuk pembersih kolam juga bisa. Jadi kolam ikan nanti supaya dia cepat terurai, dicampur dengan itu. Nah, bisa tuh Bu Dita dimanfaatkan. Nanti kan kita bentar lagi punya kolam ikan. Oke. Kolam ikan yang ada, saya minta atasnya kaca. Jadi ada kalau bisa ngeliat ikan gitu. Penting ada yang itu. Baik, jadi ada 2 inovasi so far. Ada 2. Pertama membuat sabun dari limbah minyak jelantah, kemudian ekoenzim dari sampah-sampah makanan atau buah-buahan ya buah-buahan. Benar. Para selain itu juga di SMP Negeri 7 ya sedang ini nih membiasakan untuk tadi udah disampaikan oleh Gustiara memilah-milih sampah. Kemudian kita juga kerjasama dengan bank sampah. Oh ya, ini Sampahnya penting. ditimbang, gitu ya. Sampahnya ditimbang. Ada penurunan atau enggak sih selama program ini ibaratnya berjalan gitu ya. Kemudian ditimbang nanti kita setorkan ke bank sampah. So far apa namanya ada perubahan nggak sejak para siswa udah nggak membawa atau maksudnya kemasan-kemasan makanan yang ada di kantin sudah nggak pakai plastik. Betul. Dan kita udah bawa lunchbox atau kotak makan dan tumbler. Setelah itu ada proses berjalan beberapa minggu atau beberapa bulan. Kelihatan nggak hasilnya? Ada ya? pasti Sangat ada ya, kelihatan, sangat iya. kelihatan. Jadi sampahnya berkurang. drastis. Sedotan-sedotan yang kecil-kecil. Oh iya. Kalau dari awal memang kita ini ya sedotan memang udah enggak, dikurangin ya Pak Rahman ya. Cuma memang paling nampak sekali ini ya Bu Nopi ya. Yang Kemasan sampah-sampah yang kemasan plastik itu, itu udah nggak ada, otomatis jumlah sampah yang ada di sekolah juga berkurang. Ya, saya ke Gustiara. Ini antusiasme teman-teman kamu untuk menyambut kegiatan-kegiatan seperti ini ribet apa nggak menurut kamu di awal? Atau Di awalnya udah biasa, udah enak aja gitu? Atau Udah malah biasa. makan sekarang udah senang gitu, kondisi sekolah udah kurang sampah atau gimana? Iya. Udah terbiasa. Udah terbiasa ya? Rasanya tuh lebih enak aja ngelihat lingkungan sekolah bersih, udah bersih. lebih segar. Biasanya tuh masih ada kayak sampah-sampah plastik kan Plastik. Pak yang kayak berhamburan gitu. Sekarang udah jarang lihat. Di awal-awal ada kendala nggak teman-teman kamu misalnya, ribet banget nih bawa bekal, bawa macam-macam gitu gimana? Ada keluhan atau gimana? Kalau saya lihat dari teman-teman saya, mereka ngerasa biasa aja sih Pak. Kayak ya udah gitu. Malah seneng lah bawa Kayak bekal. balik ke anak TK gitu, Gitu ya? kan, bekal tempat Biasanya kan makan ya. malu-malu ya bawa bekal, sudah gede bawa bekal gitu kan. Tapi kalau sudah terbiasa malah enak ya, malah nggak pernah kelaparan lagi di sekolah. Udah bawa bekal. Kalau saya lihat dari teman kelas saya kan Pak, mereka itu kebanyakan emang udah dari dulu udah sering bawa bekal sendiri, bawa tumbler sendiri. Jadi pas ada program Adiwiyata ini, udah terbiasa. ya Udah jadi nggak terbiasa. ngerasa terbebani. Nah ini yang menarik nih tentang pemilahan sampah. Dari sekolah sudah memberikan Pengarahan. informasi ya bagaimana cara memilah sampah, terutama organik dan anorganik. Kalau yang B3 kan jarang-jarang ya Bu ya, kecuali dari kimianya ada lab ya, praktek. kegiatan praktik dari lab. Ada praktek. Ini kesadaran menurut kamu, kesadaran teman-teman itu sudah seberapa persen kalau sekarang? Dari yang biasanya kan tong sampah udah tulisannya ada organik, anorganik, buangnya sembarang, plastik taruh di organik. Sekarang gimana menurut kamu? Sekarang menurut saya ya Udah bagus, lumayan. udah top ya. Iya, udah lumayan berkembang gitu. Saya tambah ya Pak. Iya boleh. Karena Ibu Dita barusan praktek nih gitu ya. Dan anak-anak sekarang tadi sempat mau diabadikan nih fotonya karena ketika habis praktek mereka mau membuang handscoon karena habis pakai sarung tangan, mereka lihat masuk kategori yang mana nih, ngebaca informasi yang tertera di dekat tong sampah. Itu menarik sekali Pak Rahman. Jadi ada habit yang dibangun ketika kita mengedukasikan ke anak-anak, anak-anak ini jadi terbiasa. Oh ini harapannya seperti itu.
harapannya dengan sekolah Adiwiyata juga nggak cuman ini ya Bu Nopi ya, di sekolah aja, anak-anak rumah juga juga terbiasa terbiasa. karena memang kayak di fasilitas umum juga ada Iya. kan penggolongan sampah seperti itu. Jadi dari hal-hal yang kecil udah mulai dibangun, harapannya nanti mereka menjadi orang-orang yang ini ya Pak, tanggung jawab dengan lingkungannya. Gitu. Kalau nggak salah hari Jumat kemarin kita udah melaksanakan jalan sehat sekaligus memungut sampah Iya, benar, di benar. sepanjang jalan di sekitar sekolah ya. Iya. Ini luar biasa, artinya inilah karya nyata kita kepada lingkungan sekitar. Iya. Kecil tapi sangat-sangat berarti ya. Sangat bermakna. Satu lagi di sepanjang pantai Galau. ada Jadi program. pantainya tidak galau lagi. Iya, Pak, tidak galau lagi ya. Pak, sampah ya. Sampah plastik yang paling banyak ya ternyata. Banyak Pak, jangankan plastik Pak, ada juga baju-baju. Saya lihat. Kaleng baju, iya sampai Kaleng baju itu kan susah juga. diurai ya, susah diurai. Apalagi dekat pinggiran pantai yang susah sekali. Harus Bisa terbawa recycle ya, daur ulang. Baik, ini ke partisipatif sudah. Sekarang kita ke berkelanjutannya. Ini kedepannya ada rencana apa lagi tadi? Mungkin bocoran-bocoran kita program yang belum ingin kita capai kaitannya dengan Adiwiyata. Tadi ada kolam ikan, bocorannya gimana? Iya, kolam ikan. Prosesnya Pak. gimana sekarang? Jadi kolam ikan itu dibuatkan untuk memanfaatkan limbah air wudhu. Jadi air Dari keran wudhu ya masuk betul, ke selokan. ke selokan, kemudian nanti dialirkan Dialirkan langsung ke kolamnya kolam gitu, Pak. ikan. Ya, jadi tapi dengan kondisi air tetap bersih, jernih, Tersaring, tidak ada bahan kimia Bahan seperti cuci kimia. tangan atau sabun. Kan biasanya ada wastafel tuh daerah situ. Nah, mungkin nanti diarahkan Dipindahkan. untuk cuci tangan, Dipindah. diarahkan ke Setelahnya. setelahnya begitu. Jadi biar ikannya juga Jalurnya tetap ya. tetap sehat lah gitu ya. Atau dipindah Tetap jalurnya hidup. ya. Betul ya. Selain itu juga ini Pak, itu kan selain untuk air limbah untuk ikan itu, untuk kolam ikan itu kan untuk tanaman juga. Nah, selain untuk dari air wudhu untuk tanaman itu juga menampung air hujan itu Pak. Air hujan di belakang. Yang di belakang Untuk tuh, gunanya ya, untuk siram tanaman juga gitu, untuk apalagi mungkin juga Ada greenhouse ya, ada greenhouse juga kan sudah dibuat juga. Insya Allah lah mulai bertahap ini kita membangun. Air hujan tuh bagus ya, Iya. buat mandi juga bisa ya. Bagus. Buat obat ya pada. Bagus Oke. Pak, Baik. mineralnya oke ya. So far kendala yang paling agak mengganggu, bisa bukan mengganggu ya, artinya kendala terbesar selama pelaksanaan ini dari warga Spentu sendiri ada nggak kira-kira? So far berjalan lancar atau Kalau partisipasinya waktu sih atau gitu? ya Luar biasa ya? Luar biasa, mereka apalagi anak-anak Bergerak juga semua bergerak ya? semua, guru-guru teman-teman juga bergerak semua. Nah, cuman mungkin waktunya mungkin Pak ya. Anak-anak kan juga belajar seperti itu. Kita juga kan mengajar. Jadi nyari waktu luangnya itu ya disempat-sempatkan? sempat-sempatkan aja Pak gitu. Baik. Nampaknya kita sudah nyampe di ujung kebersamaan kita di podcast kali ini. Sudah nggak terasa banyak pertanyaan, banyak jawaban yang jadi edukasi, kemudian partisipatif dan juga berkelanjutan. Semoga program ini Adiwiyata ini menjadi inspirasi buat kita semua untuk tetap membuat sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Nopi, Gustiara dan Bu Dita atas kehadirannya di Q7 Podcast Spentu kali ini, dan akhirnya saya Rahman Halim sebagai host mengucapkan terima kasih. Ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.